يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bagi nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Sungguh nikmat demi nikmat darinya sangatlah besar. Yang jelas sekarang kita berada dalam majlis ilmu, majlis yang kita harapkan dengannya pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, majlis yang kita harapkan dengannya rahmat dan sakinah darinya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tentang hadis qudsi yang menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menuliskan al-hasanat dan as-sayyi'at untuk hamba. Yang mana di sana kita bisa memahami akan besarnya kebaikan Allah Subhanahu wa taala melalui cara penulisan al-hasanat dan as-sayyi'at itu. Selanjutnya sebutkan, kita bacakan hadis yang selanjutnya dan merupakan hadis yang terakhir. Al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa an Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma. Yang panjang, kita langsung terjemah. Dari Abi Abdurrahman Abdullah Umar bin Khattab
semoga Allah meridai keduanya. Keduanya adalah Abdullah dan bapaknya. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, saya telah mendengar utusan Allah bersabda, infalaqa thalathatu nafarin mimman kana qablakum, berangkatlah 3 orang dari orang-orang sebelum kalian. Kita terjemah dulu. Hatta awahumul mabitu ila ghar, sampai waktu bermalam mengharuskan mereka masuk ke dalam gua. Dalam perjalanan, tiba waktu malam, tidak ada tempat bermalam, harus masuk ke dalam gua. Pada khalu, maka mereka pun masuk ke dalamnya. Al-hadarat sakhratun minal jabal, maka robohlah longsor. Jadi longsor, jatuh sakhrah, batu besar dari atas gunung. Fasaddat alaihimul ghar, batu ini ternyata menutup mulut gua. Mau tidur tenang, ternyata justru tertutup gua, tertutup di dalam gua. Qalu, maka segera mereka mengatakan, innahu la yunjikum min hadhihi as-sakhrah, sungguh tidak ada yang akan menyelamatkan kalian dari batu ini illa kecuali an tad'ullaha bisalihi a'malikum, kecuali kalian berdoa kepada Allah dengan melalui amalan kalian yang paling soleh. Qala rajulun minhum, berkatalah seorang dari mereka, mulai berdoa, Allahumma, ya Allah, hanya kepadamu saya meminta, tidak kepada selainmu. Doanya cerita dulu. Kana li abawan syaikhan kabiran, saya dulu punya 2 orang tua, yang keduanya saudara, yang keduanya sudah tua, tuanya pun sudah sangat tua. Bapak ibu yang sudah tua, tuanya sudah sangat tua. Wa kuntu la aghbiqu qablahuma ahla wala mala, yaitu saya tidak aghbiq, memberi minum malam sebelum keduanya. Tidak ada yang mendahului, keduanya dulu yang harus minum malam. Ahlan, keluarga, wala malam, dan tidak pula harta. Artinya keluarga dan hartanya tidak ada yang mendahului minum kedua orang tuanya. Abi talabus syajari yawma, orang ini punya kebiasaan, orang ini punya ternak, dan dari ternak itu dia minumkan. Orang Arab itu punya kebiasaan minum 3, dan masing-masing punya nama. Minum pagi sabuh, minum siang qil, minum malam ghabuk. Ini dia minum malam, bukan minum air putih, tapi minum susu,
yang lebih dari sekedar air putih. Dan dia mempunyai ternak, menggembala, kemudian kembali, dan ternaknya diperah. Orang tuanya yang harus minum duluan. Keluarga sebelum harta. Keluarga maksudnya anak istrinya. Harta maksudnya budaknya. Suatu hari dalam rangka mencari pohon untuk makanan ternaknya yang dia gembala, ternyata menjauh, agak jauh carinya ini. Falam urih alaihima hatta nama. Maka saya tidak kembali menjumpai keduanya kecuali setelah keduanya tertidur. Agak jauh, jadi kemalaman pulangnya. Tapi dia tetap fahalabtu lahuma ghabuqahuma. Perahkan susu untuk minum malam keduanya. Fawajadtuhuma na'imain. Saya jumpai keduanya dalam keadaan tertidur. Fakarihtu an uqidahuma wa an aghbiqa qablahuma ahlan aw mala. Tertidur. Saya tidak suka, tidak senang kalau mau membangunkan keduanya. Orang tua itu kalau sudah tidur itu enak sekali. Tidak senang membangunkan keduanya. Tetapi saya juga tidak senang ada yang duluan minum, keluarganya atau budaknya yang mendahului minum dari bapak dan ibunya. Baktinya sama kedua orang tuanya. Habitu wal qadahu fi yadi. Maka saya pun menanti waktu berlalu, benyana tempat susu di tanganku. Antadiru istiqadahuma. Menunggu semoga keduanya terbangun. Kan biasanya kan bangun, ini ditunggu. Tapi ternyata hatta baraqal fajar, sampai waktu fajar masuk, tidak bangun. Berarti dia menanti terus begitu. Mudah-mudahan sebentar. Wasibiyatu yatadaghawna 'inda qadami. Sementara anak-anaknya yang masih kecil juga itu sudah menangis di bawah kedua kakiku. Ini mau minum. Orang tuanya dulu. Istaqaba. Maka keduanya terbangun. Yang sudah waktunya bangun. Fasyariba ghabuqahuma. Keduanya pun minum makan malam keduanya. Yaitu Allahumma, ya Allah, hanya kepadamu saya meminta. In kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik fafarrij 'anna ma nahnu fihi min hadhihi as-sakhra. Jika saya melakukan hal ini semata mengharapkan wajahmu. Jika, dia bilangnya, jika saya melakukan ini semata mengharapkan wajahmu, selamatkan kami dari apa yang kami berada padanya, berupa gangguan batu besar. Maka fanfarajat syai'a. Luar biasa kehebatan doa. Bergeser batu ini syai'an, sedikit. La yastati'una al-khuruja minhu. Dia belum bisa keluar, tapi bergeser. Tanpa didorong dan tidak ada yang mendorong dari luar.
bergeser dengan pengaruh doa. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Qala al-akhar. Maka yang kedua berdoa. Allahumma innahu kanat li ibnatu ammin kanat ahabban nas ilayya. Wa fi riwayah kuntu uhibbuha ka'ashaddi ma yuhibbu ar-rijalu an-nisa. Fa aradtuha 'ala nafsiha famtana'at minni hatta alammat biha sanatun minas sinin. Faja'atni fa'ataytuha 20 wa 100 dinar ala an tukhalli baini wa baina nafsiha fafa'alat hatta idza qadartu 'alayha wa fi riwayah falamma qa'adtu baina rijlaiha qalat ittaqillah wa la tafuddal khatama illa bihaqqi fansaraftu 'anha wa hiya ahabbun nasi ilayya wa taraktu adh-dhahaba alladhi a'taytuha. Beliau rahimahullah taala berkatalah yang lain, maksudnya yang kedua, Allahumma, sungguh saya dulu mempunyai sepupu wanita, ya, seorang anak wanita paman. Dia adalah orang yang paling saya cintai. Saya sama sepupunya. Dia suka, sangat cintai sepupunya. Dalam riwayat yang lain, saya adalah orang yang sangat mencintai seperti cintanya lelaki terhadap wanita. Maka saya menginginkan dia, menginginkan dirinya, tetapi dia tidak mau menjaga kehormatannya. Sampai akhirnya sanatun minas sinin, masa paceklik, timpah. Anak sepupunya pun, anak pamannya pun ini tertimpa masa ini. Orang yang sangat ja'atni, maka dia datang kepadaku. Dia pun memberinya 120 dinar mata uang emas, supaya dia membiarkan saya dengan dirinya. Dia pun melakukannya. Sampai ketika saya mampu melakukan, dalam sebuah riwayat, saya telah duduk di antara dua kakinya, maka si wanita berkata, ittaqillah, takutlah engkau kepada Allah. Takutlah engkau kepada Allah. Wala tafuddal khatama illa bihaqqi, dan jangan kamu nodai cincin itu kecuali dengan haknya. Maksudnya kehormatannya. Kalimat ini luar biasa. Ittaqillah, takutlah kepada Allah. Dalam kondisi puncak-puncak syahwatnya, ternyata kalimat ini menembus hatinya. Apa akibatnya? Saya pun meninggalkan dia dalam keadaan dia tetap orang yang paling saya cintai. Saya tinggalkan emas itu bersamanya. Kemudian setelah itu dia berdoa, Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhik fafruj 'anna ma nahnu fihi. Famfarajat as-sakhra ghaira annahum la yastati'una al-khuruj minha. Ya Allah, hanya kepadamu saya meminta, tidak kepada selainmu. Jika saya melakukan ini semata-mata mengharapkan wajahmu, maka selamatkan kami dari apa yang kami berada padanya. Maka bergeser batu itu. Hanya tetap mereka belum bisa keluar.
Qala tsalits, berkata yang ketiga, Allahumma sta'ajartu ujara wa a'taituhum ajrahum ghaira rajulin wahid. Ya Allah, hanya kepadamu saya meminta, tidak kepada selainmu. Saya pernah menyewa buruh-buruh, pegawai-pegawai untuk dikerjakan kerja. Fa'afaituhum ajrahum, saya sudah beri semua gaji mereka, kecuali satu orang. Tarakal ladila, dia tinggalkan gajinya. Wa dhahaba, pergi. Bukan karena kesalahan tuannya, dan karena kesalahan dia yang berdoa ini. Satu orang yang tinggalkan, jadi dia tinggalkan dan pergi. Fatammartu ajrah, maka saya tumbuhkan gajinya. Artinya dia gunakan gaji itu untuk usaha. Ternyata hatta kasurat minhul amwal, sampai harta semakin banyak melalui gaji itu. Ja'ani ba'da hin, maka dia datang kepadaku ba'da hin, setelah beberapa masa. Jadi tahu berapa lama dia datang, yang jelas banyak hartanya sudah. Harta yang sangat banyak. Dari gaji itu, ada kambing, ada sapi, ada onta, lengkap dengan budaknya. Dia datang mengatakan, Ya Abdullah, addi ilayya ajri. Wahai Abdullah, hamba Allah, tunaikan kepadaku gajiku. Dia minta gajinya. Fakultu, maka saya mengatakan, kullu ma tara min ajri, semua yang kau lihat itu dari gajimu. Onta, sapi-sapi, kambing-kambing, dan budak-budak. Yang baru datang ini sudah perginya marah-marah, mau minta dikasih begitu. Salah paham dia. Dia mengatakan, Ya Abdullah, la tastahzi bi. Wahai hamba Allah, jangan kamu olok-olokkan saya, main-maini saya. Fakultu, maka saya katakan, la astahzi'u bika, saya tidak bermain-main kepadamu. Fakhadahu kullah, maka orang ini ambil semuanya. Fastaraqahu, dia giring seluruhnya. Falam yatruk minhu syai'a, dia tidak tinggalkan sedikit pun juga. Dari gajinya orang, dia tidak apa? Ini amanah. Sifat dermawanan yang sangat luar biasa. Beliau pun mengatakan, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik. Ya Allah, jika saya melakukan hal itu karena mengharapkan wajahmu, fakhruj 'anna ma nahnu fi, maka selamatkan kami dari apa yang kami berada padanya. Famfarajatis sakhra, maka batu besar ini bergeser. Fakharaju yamshun, mereka pun seluruhnya keluar berjalan. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis yang sangat kuat. Senang kita mengambil ilmu darinya. Siapa yang sampaikan kalau hadisnya? Dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, 5. Itulah umat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi biar siapa yang menyampaikannya, kalau hadisnya lemah dan dipertanggungjawabkan bersumber dari Nabi sallallahu, tolak. Agama kita yang bertanggungjawabkan. Jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini adalah hadis yang sangat luar biasa. Kita ambil pelajaran melalui hadis ini.
Baik. Hadis ini datang dari sahabat Abdullah bin Umar, salah seorang sahabat Nabi SAW yang ketika Nabi SAW hidup, beliau masih remaja. Dan beliau termasuk sahabat Nabi SAW yang masuk dalam golongan sahabat Nabi SAW yang terbanyak meriwayatkan hadis kepada kita. Mengatakan, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, intalaqa salasatu nafar, berangkatlah 3 orang. Ini kisah. Mimman kana qablakum, dari orang-orang sebelum kalian. Berarti Nabi kisah, menyampaikan kisah orang sebelum kita. Di mana Nabi tahu yang seperti ini? Nah, Nabi tidak pernah membaca, tidak pernah menulis. Di mana mendapatkan ilmu ini? Ilmu tentang kisah orang sebelumnya. Bukan pula kisah-kisah yang banyak yang Nabi sampaikan. Apalagi kisah-kisah yang terdapat dalam Al-Quran. Dari mana? Diceritakan kisah itu. Yang tidak diketahui oleh ahli kitab. Padahal kisah di zaman mereka. Atau kisah diketahui oleh mereka, tetapi yang Nabi ceritakan lebih sempurna dan membenarkan apa yang mereka tidak ketahui. Dari mana Nabi? Tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Ini membuktikan bahwa beliau adalah Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab yang seperti ini tidak mungkin datang kecuali melalui wahyu dari Dia yang Maha mengetahui semua yang gaib. Di sini kita mendapatkan ilmu metode dari metode pengajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu apa? Melalui kisah. Dalam Al-Qur'an, metode jalan-jalan yang Allah Subhanahu wa taala paparkan untuk memahamkan kepada kita agamanya, itu banyak juga melalui kisah. Ini metode pengajaran. Mengajarkan agama melalui kisah. Dan ini metode yang sangat luar biasa jitunya. Dan memang kadang kita memerlukan kisah. Sampai-sampai sahabat Nabi SAW minta kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kisahkan kepada kami. Nabi kan biasa menyampaikan ilmu. Tapi ini sahabat, ada masanya, akhirnya mereka harus minta kisahkan. Kadang hati perlu diberi ilmu melalui kisah. Dan ini metode yang sangat luar biasa. Sebab daya tarik kisah itu hebat. Dan tinggalnya ilmu melalui kisah itu sangat jelas. Metode dari metode pengajaran Rasulullah SAW. Hanya metode kisah dalam agama kita harus dengan kisah yang benar. Dari Al-Quran atau melalui sunnah Rasulullah. Atau kisah-kisah setelahnya. Semeninggal Nabi SAW, kisah para sahabat, ulama-ulama Rabbani yang benar sanadnya dari mereka. Banyak orang yang memahami hebatnya metode kisah ini dalam memaparkan sebuah makna, hasil pikirannya. Hanya banyak-banyak orang dalam mengambil kisah yang diada-adakan atau kisah yang tidak dipertanggungjawabkan. Banyak memang yang membuat kisah yang diada-adakan. Memaparkan ilmu, memang dia buat kisah untuk memahamkan ilmu. Ini tidak benar. Sebab ilmu yang diinginkan ilmu yang jelas sumbernya.
Dan sangat mengerikan kalau kita memahamkan ilmu sementara sumbernya dari kisah palsu. Mungkin ada kebenaran melalui kisah itu, tetapi dari mana kita bisa menyelamatkan orang yang kita sampaikan kisah dari kesesatan melalui kisah itu? Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang 3 orang yang akhirnya terjebak di sebuah gua. Batu besar jatuh menutup gua. Ya. Coba lihat keinginan orang apa di sini? Berlindung melalui gua kan? Mau bermalam berlindung melalui gua. Tapi justru dapat bahaya di dalam gua. Di dalam gua. Ya. Nabi kisahkan kita menyalahkan dia masuk ke dalam gua karena mendapatkan masalah setelah masuknya. Nabi salahkan? Tidak. Sebab menempuh sebab itu benar. Kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan setelah menempuh sebab, bertawakal kepada Allah. Siapa yang bisa lari dari masalah? Ada orang rajin datang ke masjid, agak jauh tempatnya, tapi dia dengar azan, dia taat terhadap agama. Diserempet motor. Akhirnya orang-orang bodoh bilang, "Ku bilang ya, jangan kau terlalu anu." Orang bodoh. Ini sebab yang wajar ini, apalagi sebab agama. Jangan bergeser dengan adanya musibah apa yang menimpa kita karena kita menempuh sebab-sebab yang syar'i dan nyata. Syar'i dan nyata. Bersabar. Makanya Nabi mengatakan, wasta'in billah, minta pertolongan kepada Allah. Ihris ala ma yanfa'u, kata Nabi, bersungguh-sungguh terhadap apapun yang bermanfaat bagi kamu. Tempuh berbagai sebab syar'i dan nyata. Wasta'in billah, minta tolong hanya kepada Allah. Wa in asabaka syai' wa la ta'jizan, dan jangan kamu merasa lemah. Wa in asabaka syai', jika ada sesuatu yang menimpa kamu, jangan kamu bilang law anni fa'altu kada wa kada lakana kada wa kada. Seandainya ya saya tidak masuk ke dalam gua ini, saya tidak akan. Seandainya. Jangan kata Nabi. Terus apa yang kamu katakan? Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Allah telah takdirkan. Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Bersandar kepadanya, yakin akan takdir. Jelas ini? Lihat, 3 orang ini orang yang beragama. Begitu terjebak, dia tidak, kenapa kita masuk ke dalam gua? Kenapa? Enggak. Tapi apa yang langsung dikatakan? Lihat orang yang beragama. Sungguh tidak ada yang menyelamatkan kita dari batu ini kecuali kamu berdoa kepada Allah bisolihi a'malikum, dengan kesolehan amalan kalian, yang solehnya dari amalan kalian. Ini orang beragama. Dan Nabi sampaikan kepada kita ini, mendukung ini. Harus seperti ini. Kita beragama, dapat masalah, dapat musibah, kepada Allah. Tempuh berbagai sebab lepas dari masalah, dan jangan lupa berdoa. Itu kekuatan besar. Di sini kita mendapatkan ilmu, satu cara berdoa. Berdoa, dengan tawassul itu dengan 3 cara yang benar. 1, berdoa kepada Allah melalui nama-nama dan sifatnya. Dan ini sangat banyak dalam Al-Quran, dalam Sunnah. Bahkan semua doa dalam Quran dan Sunnah ini tawassul dengan menggunakan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Fatihah, doa di akhirnya ihdinas siratal mustaqim, itu apa pendahuluannya? Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pujian cinta kepada Allah, pujian harapan kepadanya, pujian takut kepadanya. Kemudian
pernyataan tauhid, ketawakalan kepadanya, baru doa. Dan Nabi menjamin, Allah berfirman, walil abdi mas'al, bagi hamba apa yang dia minta. Kalau dia baca ini, doa sangat hebat. Ternyata pendahuluannya banyak. Ini kan doa-doa yang hebat yang ada dalam Quran dan Sunnah. Bahkan semua doa yang terdapat dalam Quran dan Sunnah, termasuk doa yang di sini. Lihat, Allahumma. Ketiga orang ini semuanya menggunakan Allahumma. Ini nama Allah yang menenggelamkan seluruh nama dan semua makna yang terdapat dalam nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini terdapat hebatnya doa ini dan berhasil. Doa ini menyelamatkan mereka. Nabi SAW bersabda, "Laisa syai' akram, laisa syai'un akrama 'ala Allah min ad-du'a." Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dari doa itu. Faktis. Tetapi yang diinginkan dalam doa agar supaya hebat adalah kekuatan ilmu, kekuatan hati. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufya. Kata Allah, minta kepada Tuhan kalian dalam keadaan tadarru'a, merendah dan terus meminta. Wa khufya. Jangan keras-keras, jangan terdengarkan karena mau dilihat, didengar. Selamatkan doa kita dari memperbesar-besarnya, teriak-teriak, atau memperdengarkannya supaya mau didengar. Wa khufiyah, ini makna khufiyah. Fad'uhu khawfan wa tama'a. Berdoa kalian kepadanya dalam keadaan takut. Wa tama'a, dan dalam keadaan mengharap. Ini kekuatan doa. Takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bencana dari sesuatu yang dia takuti melalui yang dia minta ini. Misalnya minta apa? Minta supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala terima ibadahnya karena takut terhadap neraka. Minta agar supaya Allah terima ibadahnya karena mengharap apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa itu harus yakin diterima. Jangan ragu. Allah yang suruh. Wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum. Rabb kalian berfirman, minta kepadaku, saya pasti kabulkan. Allah mengabulkan doa macam-macam bentuknya. Ada yang langsung seperti di sini, ada dikabulkan, tetapi nanti beberapa hari selanjutnya dikabulkan juga. Nanti Allah beri pada saat yang paling baik bagi dia. Kadang juga dikabulkan dalam bentuk minta A, tapi Allah kabulkan dalam bentuk dikasih B. Ya Allah beri ini. Allah kabulkan doanya. Dikasih apa? Dikasih, tidak dikasih apa yang dia minta, tapi dikasih, diselamatkan dari bahaya melalui doanya. Pengabulan juga. Jangan pernah menganggap Allah tidak mengabulkan. Bahkan siapa yang bilang saya sudah berdoa tapi Allah tidak kabulkan, maka ini termasuk dari orang-orang yang tidak dikabulkan. Ini isti'jal namanya. Doa itu diterima selama hamba tidak isti'jal dalam doa. Isti'jal dalam doa, tergesa-gesa dalam doa, itu tadi. Meminta kemudian bilang saya sudah berdoa tapi tidak diterima. Tidak diterima. Di antara pengabulan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tidak kasih di dunia, dikabulkan. Tapi berupa apa? Pahala besar di akhirat. Dia bangkit dalam keadaan melihat amalan, pahala dari amalan yang sangat luar biasa banyaknya. Ini doanya terkabulkan. Berdoa dan terus berdoa. Doa ada yang khusus, ada yang umum. Kalau disyariatkan secara khusus, jangan jadikan syariat umum. Doa khusus dalam sholat, yang tambah jangan kurangi, itu khusus. Waktu-waktunya dibaca di waktu ini, itu dibaca di waktu itu. Jangan dibaca di waktu gerakan yang lainnya. Kalau tidak ada syariatnya. Dengan pula doa-doa yang umum, secara umum bisa berdoa, bisa berzikir tanpa dibatasi waktu.
Nah, jangan khususkan waktunya, jangan khususkan bilangannya. Zikir-zikir yang umum, jangan khususkan. Harus 1000 kali, sekian kali. Ini bid'ah, mengkhususkan apa yang Allah tidak khususkan. Dan doa mempunyai penghalang-penghalang. Di antaranya kesyirikan, kekafiran. Ini penghalang-penghalang doa. Ketakabburan. Di antara penghalang doa, makanan haram, minuman haram, pakaian haram. Ini penghalang-penghalang doa. Juga mempunyai penyebab hebat. Di antaranya pada waktu-waktu mustajabah. Kapan waktu mustajabah? Antara azan dan qamat. Makanya kalau habis azan, jangan kayak orang kelaparan langsung mau qamat. Beri kesempatan, ada doa mustajabah di situ. Banyaknya kebaikan kita tinggalkan. Lewat bagaimana menanti sholat. Itu antara azan dan qamat, doa mustajabah di situ. Kalau setelah sholat tidak ada. Doa mustajabah sebelum salam. Di akhir sholat, maksudnya sebelum salam. Nabi mengajarkan sahabatnya dengan doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Dan doa sebelumnya juga, doa meminta perlindungan dari 4 hal. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kapan lagi doa mustajabah? Saat berbuka. Kapan lagi? Sepertiga malam terakhir. Biar tidak dalam keadaan sholat. Sebab mustajabahnya berhubungan dengan waktu. Siapa yang berada di waktu itu, doa mustajabah. Orang lagi haid misalnya. Atau orang malas sholat malam. Tapi dia mau berdoa, dapat keutamaan doa. Nanti berpaham bahwa saya tidak sholat. Ini waktunya nih, waktu mustajabah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanan, doa mustajabah ketika musafir, apalagi dalam perjalanan dalam perjalanan ibadah, ke Ka'bah, orang naik haji, umrah, ini perjalanan-perjalanan mulia. Doa di tempat-tempat tertentu di sana itu mustajabah. Jadi mereka sudah apa? Mengumpulkan perjalanannya, tempat-tempatnya, apalagi antara azan dan qamat, atau ketika sujud, doa mustajabah. Di tempat-tempat mustajabah, di Arafah misalnya, di sore harinya Arafah, tempatnya tempat mulia, waktunya waktu mulia, dan orang sementara musafir. Luar biasa. Meminta. Kalau kita mau titip sesuatu, titip, didoakan di waktu itu. Itu lebih bagus daripada dititip bayar cere, malah busul doe. Banyaknya lagi di pasar Butung. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian perhatikan, setiap dari 3 orang ini mempunyai kehebatan doa karena diawali dengan Allahumma. Tak sembarang. Doa-doa hebat yang diajarkan oleh Nabi pakai Allahumma. Allahumma terdiri dari Allah dan mim yang ditasydid. Allahumma. Jelas? Allahumma. Nama Allah kemudian ada mim yang ditasydid. Asalnya adalah ya
Allahu. Ini asalnya. Ya Allah, wahai Allah. Ya artinya apa? Saya memanggilmu. Saya menyerumu. Ya Allah. Saya menyerumu ya Allah. Ini asalnya, ya Allah. Dan memang harusnya seperti itu. Kata panggil dulu, kemudian yang dipanggil. Iya. Ya Muhammad. Ya Ali. Saja. Kata panggil dulu, kemudian yang dipanggil. Ali, ya. Tidak cocok. Ali, ya. Ali, oi. Wahai Ali. Ali, wahai. Tidak cocok. Asalnya di depan. Tetapi dalam doa sangat beradab kalau langsung namanya Allah yang diucap. Namanya Allah yang dikedepankan. Terus kata panggilnya diakhirkan, tapi dirubah bentuknya. Jadilah mim yang bertasydid. Sehingga terjadi perubahan bentuk. Sesuatu yang asalnya di akhir dikedepankan. Ini melahirkan mana apa? Pengkhususan. Karena itu saya tadi terjemahkan apa? Hanya kepadamu ya Allah saya meminta, tidak kepada selain. Itu terjemahannya Allahumma. Jadi orang yang baca Allahumma, nanti benar kalau dia memang memurnikan ibadahnya, doanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Kalau dia bilang Allahumma di masjid kemudian Allahumma juga di kuburannya, di penghuni ini, Allahumma juga untuk berdoa juga untuk selain Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan juga perlindungan kepada selain Allah, penjagaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak jujur dia adalah Allah. Ini kehebatan doa tiga orang. Sini. Baik. Kemudian mim yang ditasydid ini dalam bahasa Arab, kata-kata yang diakhiri dengan mim ditasydid ini menunjukkan banyaknya, luasnya cakupannya. Karena itulah kita meminta dengan permintaan apapun juga pakai Allahumma cocok. Sebab dia melingkup semuanya. Jadi jelas lagi, Allah, nama Allah yang digunakan. Apa artinya Allah? Sering ini pertanyaannya. Yang kalau Rahman, yang Maha merahmati. Kalau Razzaq, Maha memberi rezeki. Kalau Allah, yang maha berhak untuk disembah. Rahman dari rahmat, Allah dari uluhiyah, sifat yang kepadanya diserahkan ibadah. Allah yang maha berhak untuk diibadahi. Kemudian kedalaman kandungannya, kalau ditanya kenapa Allah, kalau saya tanya kenapa Allah Rahman, apa kedalamannya Rahman? Maha merahmati, pasti maha kaya. Pasti maha kaya. Yes. Pasti maha baik. Maha merahmati. Pasti maha mengetahui. Pasti tidak. Pasti. Nanti ada yang pantas dirahmati, dia tidak rahmati. Berarti apa? Tidak sempurna rahmannya. Tapi Allah Rahman sempurna. Rahim sempurna. Kalau begitu, pasti maha mengetahui. Jelas ya? Ini kedalaman maknanya. Sekarang Allah, kedalaman maknanya apa? Ini tidak ada yang bisa tahu. Berapa kedalaman cakupannya? Ibnu Qayyim mengatakan, dia adalah nama yang seluruh makna yang terdapat pada semua nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala kembali kepadanya. Ini nama ini.
Luar biasa dalam. Allah berfirman, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Hanya milik Allah nama-nama yang indah. Hanya milik Allah. Fad'uhu. Berdoalah, minta kepada Allah. Biha, melalui nama-namanya. Harus berdoa. Berdoa itu harus gunakan nama Allah. Dan aturannya, nama yang sesuai dengan permintaan. Kalau minta rezeki, ya Razzaq, rzuqni. Wahai yang maha memberi rezeki, beri saya rezeki. Jangan ya syadidal iqab, rzuqni. Wahai yang sangat keras siksaannya, beri saya rezeki. Ini cocok. Mentang-mentang itu yang dihafal. Ya? Tapi kita kurang hafal banyak nama-nama. Allahumma. Meringkup semuanya. Hebatnya ini doa. Sekarang pada saat diucapkan, orang berbeda-beda di situ. Sebab kandungan kedalaman Allahumma ini sangat luas. Kembali pada ilmu setiap orang yang mengucapkannya tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya Allahumma ini luar biasa. Banyak ulama menyebutkan Allahumma inilah al-ismul azam. Ada hadis Nabi, ada nama Allah yang teragung. Siapa yang berdoa dengan menggunakan nama itu pasti diterima. Ini tidak diragukan. Allahumma. Dia gunakan apa? Bentuknya bentuk yang sudah sangat hebat, menunjukkan bentuk ketauhidan. Kemudian nama Allah yang digunakan, nama yang melingkup semua nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dahsyat, luar biasa namanya. Yang digunakan Allahumma. Itu dalam itu Allahumma. Allahumma. Mau meminta rezeki, sudah ada. Rezeki dan lebih. Dari Allahumma. Minta pengampunan, Allahumma. Sudah ada. Ini. Baik. Kemudian lihat adabnya orang di sini dalam berdoa, Allahumma. Setelah itu cerita kan? Iya. Diceritakan. Ini tawassul dengan menggunakan amalan soleh. Yang kedua, tadi sudah disebutkan, tawassul dengan menggunakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tawassul melalui doanya orang-orang yang soleh. Seperti orang mau pergi haji yang baik, di atas tauhid, tolong doakan. Alim ulama, Umar radhiyallahu anhu itu waktu berpuasa tiap musim haji berteriak di jemaah haji. Siapa yang mana dari suku Qaran? Yang mana dari suku Qaran? Kalau dia sudah dapati, siapa di antara kalian yang bernama Uwais? Tidak ada. Tahun selanjutnya lagi. Sampai akhirnya ketemu Uwais. Setelah ketemu, minta didoakan. Doakan saya. Kalau jelas Umar lebih mulia daripada Uwais. Kenapa? Karena Umar tahu hadisnya Nabi SAW akan kedatangan Uwais ini. Orang yang mustajabah doanya. Karena baktinya kepada kedua orang tuanya. Mustajabah doanya. Terus doanya Umar juga sangat hebat. Tetapi apa? Orang yang mencari kemuliaan, kebaikan tidak akan meninggalkan jalur-jalur kebaikan selama dia tahu. Minta doa kepada orang soleh. Jelas ya? Ini jalur-jalur kebaikan. Tapi hati-hati minta doa sama orang-orang yang penampilannya saja soleh. Tapi memimpin, pergi ke kuburan. Datang ke rumah, baca-baca. Suka. Jamaah ini muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi mereka ungkap kalimat apa? Kejadiannya. Padahal Allah tahu tidak? Allah tahu, hanya ini adab dalam doa.
Dan dengan diungkapnya peristiwa itu apa? Mengingatkan kita akan kondisi peristiwa itu. Iya, ketika dia ungkap, saya dulu begini. Berarti apa? Dia ingatkan. Dia larut dalam apa? Dalam kondisi ikhlasnya dia ketika itu. Kondisi inilah yang diharapkan mampu menembus langit melalui doanya. Kan sama. Allahumma. Ucapan kan sama. Iya. Tapi kenapa berbeda ucapan yang satu dengan ucapan yang lainnya? Pendorong ucapan itu. Pendorong doa itu. Pendorong kalimat itu. Berapa banyak orang sama lafaz doanya. Iya. Bahkan berapa banyak orang yang baca. Ihdinas siratal mustaqim. Tapi siapa yang dapat? Berapa banyak yang dapat? Kesungguhan. Pendorong. Nilai dari doa itu yang berbeda-beda. Jamaah yang dimuliakan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lihat di akhir doa, semuanya mengatakan Allahumma. Dia ulangi lagi Allahumma, berarti bisa mengulangi Allahumma. In kuntu fa'altu dzalik. Jika saya dulu melakukannya, ibtigha'a wajhik, mengharapkan wajahmu, maka selamatkan kami. Saya tanya jamaah, waktu awal mau berdoa, apa yang mereka bilang? Berdoa kepada Allah dengan amalan yang paling bagus. Berarti harus paling ikhlas sudah kan? Harus paling ikhlas sudah yang akan mereka pilih. Dan lihat kejadiannya, memang kondisi hebat, luar biasa. Siapa yang mampu bertahan menahan terus ini? Dalam rangka baktinya kepada orang tuanya. Siapa yang mampu bertahan di hadapan wanita sudah seperti itu keadaannya? Takut kepada Allah dengan ittaqillah. Iya. Siapa yang rela melepaskan banyaknya harta apa semuanya? Kan setidak-tidaknya itu orang yang aneh. Setidak-tidaknya kan dia. Ya bagi dong. Bagi hasil. Iya. Kalau misalnya orang ini, ayo ambil gajimu ini. Dikasih gajinya. Kan dari masalah kan? Berarti dia sudah dapat gajinya. Sudah dapat gajinya. Tapi ini diambil semuanya. Kemudian usahanya dia tidak pedulikan. Usahanya dia punya hak sebagian kembangkan. Coba lihat, tapi dia ambil semuanya. Dia keriskan. Keikhlasan apa itu? Lepas dari ikatan harta. Semata mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala karena menganggap mulianya, indahnya itu amanah. Yang satu melihat indahnya itu iffah, kesucian. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang satu melihat luar biasa indahnya itu bakti kepada kedua orang tua. Dia pilih yang paling ikhlas, tapi ternyata dalam doanya semuanya mengatakan jika dia tidak pastikan. Ya Allah, sungguh inilah amalan yang saya ikhlas di dalamnya. Oh tidak, bukan itu kalimatnya. Itu kalimat mereka. Tapi mereka kata Allahumma, jika saya melakukannya semata mengharapkan wajahmu, maka selamatkan. Di situ terdapat ilmu bahwa orang yang semakin ikhlas tidak menjamin dirinya. Justru di situ alamat dari keikhlasan. Orang yang semakin ikhlas terus melihat cacat pada dirinya. Melihat dirinya. Doa yang dimuliakan pada Allah Subhanahu wa taala. Titik pembahasan kita semuanya berhasil doanya. Berarti apa? Benar amalannya ibtigha wajhillah, mengharapkan wajah Allah. Inilah pembahasan ikhlas di sini. Di sini dia pembahasan ikhlas. Niat. Ibtigha ini lafaz dari lafaz niat. Ibtigha mengharapkan, menginginkan wajahmu. Berarti Allah punya wajah. Wajah bukan ridho. Ridho. Wajah. Surga. Wajah Allah adalah wajah yang teramat dahsyat. Dalam surah Ar-Rahman Allah mensifati wajahnya
Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kekallah wajah Rabb engkau, dzul jalali, wajah yang memiliki kebesaran, kemuliaan, wal ikram, kemuliaan, keagungan. Dalam sebuah hadis Nabi menjelaskan, wajah Allah terhijab dengan cahaya. Kalau seandainya hijab ini terbuka, maka apa? Pancaran cahaya ini saja sudah membakar semua yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dahsyat luar biasa. Tapi di surga, nikmat yang tiada tandingannya adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Wujuhul yawma idzin nadhirah. Wajah-wajah penghuni surga ketika itu nadhirah, berseri-seri. Kenapa? Ila rabbiha nadhirah. Kepada Tuhan mereka memandang, melihat. Di antara doa Nabi, minta lidzatan nazar, kelezatan dalam memandang wajhillah, wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini doa yang sahih datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minta supaya diberikan kelezatan dalam memandang wajah Allah. Dalam banyak tafsir terhadap ayat waladaina mazid dan yang semakna dengan itu. Ini orang sudah dalam surga ini. Kenikmatan yang sangat hebat. Nikmat di surga itu Allah sifati mutasyabih. Beda di dunia ya, tidak? Kalau orang lapar, makan. Enak? Saat lapar, luar biasa. Satu piring itu luar biasa. Masuk piring ketiga, tidak sama. Walaupun menunya lebih enak. Turun, rendah, turun menunya itu. Rasanya itu turun, nikmatnya turun. Sebab apa? Kenikmatan di dunia tidak kekal, tidak berketerusan. Itu kenapa? Menurun. Kalau kenikmatan di surga, la ilaha illallah. Nikmat dalam keadaan puncak nikmat yang tiada tandingannya. Kita makan lagi, tetap puncak nikmat yang tiada tandingannya. Kita makan lagi, tetap puncak nikmat yang tiada tandingannya. Terus Allah bilang, di sisi kami ada tambahan, ada yang bisa menambah nikmat yang tiada tandingannya ini. Apa itu? Melihat wajah Allah. Nikmatnya ini. Makanya para ulama menyebutkan nikmat yang terbesar di surga adalah ridha Allah dan melihat wajah Allah. Jadi yang diharapkan. Dan ini niat apa? Niat-niat khusus. Kalau mengharapkan wajah Allah, berarti apa? Surga jelas diharapkan. Sebab yang dia yakini, melihat wajah Allah di surga. Berarti selamat dari neraka yang dia inginkan. Terbebas dari belenggu-belenggu dosa. Jadi kalau orang mau sampai ke dalam puncak-puncak niat ini mengharapkan, hebat dalam mengharapkan wajah Allah, itu pasti sudah mengharapkan rahmatnya, pengampunannya, ini. Sebab apa? Semua ini adalah tangga-tangga harapan sampai kepada puncak harapan. Jadi jangan mengentengkan ini. Jangan menganggap agak ampan gitu. Langsung saja harapkan wajah Allah. Kalau tidak dilasari dengan dasarnya, akhirnya apa? Mengharapkan wajah Allah tapi tidak mau masuk surga. Oh, salah. Ya Allah, saya ingin melihat wajahmu. Saya tidak mau masuk surgamu. No. Di mana mau melihat wajah Allah? Tidak di luar surga. Biar saya masuk dalam nerakamu, yang penting saya lihat wajahmu. Orang menganggap dirinya sudah hebat, tetapi ternyata kenapa semakin bodoh? Keluar dari doa-doanya Nabi. Nabi minta supaya diselamatkan dari neraka. Nabi minta perlindungan dari neraka. Diajarkan kepada umatnya. Nabi minta masuk dalam surga. Diajarkan kepada umatnya. Dan sudah lewat satu hadis. Sahabat Nabi ketika sakit, Nabi ajarkan doa apa? Nabi ajarkan amalan apa? Amalan dan sedekah. Tabtaghi bihi wajh Allah. Kamu harapkan dengannya wajah Allah. Sahabat yang sakit di Makkah, padahal dia al-hijrah. Takut kalau mau meninggal di Makkah. Siapa dia? Salah satu dari 10 yang dijamin masuk surga. Sudah lewat hadisnya. Pertamanya, Sa'ad
ibni Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sembarang ini sahabat dijamin surga sudah. Dan ini akhir-akhir perjalanannya bersama Nabi. Puncak kehebatannya sangat luar biasa. Nabi ajarkan apa? Amalan yang dengannya kamu harapkan wajah Allah. Itu tidak sembarang itu pengajaran. Itu niat tingkat tinggi itu. Harapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya, man qala la ilaha illallah bataghi bihi wajah Allah. Fa inna Allah harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bihi wajh Allah. Nabi sallallahu mengatakan, sungguh Allah haramkan neraka orang yang mengatakan la ilaha illallah semata mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Diharamkan atasnya neraka. Haram neraka. Sebab ini puncak niat. Luar biasa Syekh akhiri pembahasan ini dengan apa? Kisah 3 ini yang menjelaskan tentang puncak niat dan sekaligus memberi ilmu kepada kita bahwa keikhlasan itu penyelamat dari berbagai bencana, termasuk bencana-bencana dunia. Akhiri dengan ini. Baik. Banyak lagi yang bisa kita lihat dalam hadis ini. Iya. Tapi itu inti-intinya. Terakhir. Dari 3 amalan utama ini, mana yang lebih hebat? Mana yang paling hebat? Yang ketiga. Yang kedua. Semuanya hebat. Kenapa? Sebab dasarnya adalah keikhlasan. Kalau kita mau tahu yang paling hebat adalah yang paling bertakwa. Dari 3 ini yang paling bertakwa itu yang paling hebat. Sebab Allah berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling bertakwa, yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Sekian, subhanallahi walhamdulillah.